Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Buat teman-teman yang baru kenal, salam kenal teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang kader PDIP ya, yang apa ya? Yang bernama Deddy Sitorus ya. Iya, asik. Deddy Sitorus ini abang kita sebenarnya, Sitorus soalnya. Tapi ya udahlah, karena kalau di Tarombo itu Sirait itu di atasnya memang Sitorus gitu ya. Tapi kita harus membahas, tidak ada yang namanya tetap menghormati, tapi tetap harus kita suarakan teman-teman ya, dimana Deddy Sitorus ini akhirnya kena batunya gitu ya. Kena batunya teman-teman. Apa itu batunya? Yaitu ya, selama ini kan tidak ada yang menangkis ataupun melawan gitu ya. Kalau kita menghina orang-orang, menghina Deddy Sitorus ini, menghina, mencatut Jokowi gitu kan. Nah, ini kena apesnya teman-teman ya. Kenapa saya bilang kena apes-apesnya? Ini dari relawan Jokowi nggak tinggal diam gitu ya, gitu dan langsung gimana ya, langsung membawa perkara ini ke Bareskrim Mabes Polri. Nah, serta membawa ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD ya, DPR ya. Ini bisa dibilang ini ibarat karma instan gitu ya. Pesan buat siapa saja yang suka asal bicara tanpa bukti. Nah, ini nih teman-teman, ini hancur masuk barang itu ya. Masalahnya ya bermula ketika kenapa masalah ini terjadi gitu, kenapa bisa melapor. Masalahnya bermula ketika Deddy Sitorus ini ya, dengan penuh percaya diri menyebarkan tuduhan bahwa ada utusan dari pihak Jokowi yang meminta Hasto Kristianto ya mundur dari kursi sekjen PDI. Nah, katanya ini dilakukan supaya Jokowi nggak dipecat dari PDIP gitu ya. Jadi lah, ini kan tuduhan serius, mau main api gitu ya. Ya siap-siap kebakar bung gitu ya. Aduh. Nah, Pemirsa, Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar membantah pernyataan anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus terkait informasi ada utusan datang meminta mantan Presiden Jokowi tidak dipecat dari keanggotaan partai dan mendorong Sekjen Hasto Kristianto mundur dari jabatannya. Setelah melakukan kajian mendalam, pertimbangan dan rapat pengurus tingkat nasional, Rampai Nusantara memutuskan menugaskan dan memberikan kuasa secara hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum LBH Rampai Nusantara untuk melaporkan Deddy Sitorus ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD dan Bareskrim Mabes Polri. Rampai Nusantara menilai kasus yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristianto murni kasus hukum. Dalam hal ini tindak pidana korupsi terkait suap menyuap dan menghalangi penyidikan. Deddy Sitorus dalam pernyataannya itu diduga kuat melanggar aturan DPR seluruh rakyat Indonesia bahwa jangan pernah terpengaruh, jangan pernah terprovokasi dengan statement, dengan pernyataan yang menyebutkan Pak Jokowi, karena jelas-jelas selama 10 tahun ini legasi Pak Jokowi di Republik ini sudah membuat masyarakat kita semakin maju di depan. Nah, di sini ada salah satu Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardian Semar ya, langsung turun teman-teman, turun tangan, nggak main-main teman-teman ya. Dia menegaskan kalau kasus Hasto itu
murni perkara hukum. Nah ini saya setuju nih, murni murni, karena ini udah menjelekkan gitu ya. Lo bayangin aja, presiden ketujuh ya sudah 10 tahun menjabat, lo hina gitu ya, lo bikin strategi Bogono begini Bogono gitu ya. Nah ini bukan ada unsur balas dendam gitu teman-teman, ataupun politik dari Jokowi gitu, tapi tiba-tiba gitu ya Deddy Sitorus dan gengnya gitu ya bikin narasi seolah-olah Jokowi adalah dalangnya. Wah ini apa ya, udah masuk kategori fitnah kelas kakap. Kalau saya bilang gitulah, fitnah kelas kakap gitu ya. Makanya Rampai Nusantara nggak main-main gitu ya. Setelah membahasnya dalam rapat nasional ya kan, mereka sepakat bahwa bahwa ini Deddy Sitorus harus diproses hukum gitu kan. LBH Rampai Nusantara pun sudah diberikan kuasa penuh untuk menyeret Deddy ke meja hijau. Wah, ini seru nih, makin seru nih. Ternyata ada juga yang berani gitu. Biasanya kan relawan Pak Jokowi itu ya udahlah, kalem aja, projo, diem aja lah, udah gitu ya. Dicaci kita biarkan, dimaki kita biarkan. Lihat kali ini ya kan, satu, ini masih satu nih temen ini. Ini masih satu relawannya Pak Jokowi gitu ya. Tapi juga soal harga diri juga sih ini gitu ya. Ini bukan cuma soal membela Jokowi gitu katanya gitu, tapi juga soal harga diri ya. Para relawan yang selama ini setia mendukung Jokowi merasa terhina dengan tuduhan murahan ini gitu ya. Mereka nggak akan diam teman-teman. Mereka akan melawan fitnah ini habis-habisan. Asik kalau kata anak Medan tuh, udah habis ini, titik penghabisan habis darah penghabisan. Jadi sikat be. Iya ya. Jadi udah selama ini kan mungkin ya Pak Jokowi bilang udah salam, tenang, monggo, udah slow tahan gasnya itu kan udah ditahan terus nih. Kali ini kan mungkin udah putus urat relawan ini kan, akhirnya go gitu ya, gas terus gitu ya, masuk langsung lapor ya kan, jalur hukum gitu ya. Dipikir nggak ada kali jalur hukumnya relawan Pak Jokowi ini gitu ya. Nah terus Deddy Sitorus mungkin berpikir ya teman-teman, ini cuman permainan opini gitu ya. Tapi dia lupa gitu. Dia lupa teman-teman. Dia lupa bahwa dia sedang bermain di wilayah hukum gitu ya. Aduh. Fitnah punya fitnah punya konsekuensi gitu ya. Serangannya ke Pak Jokowi dan keluarganya bukan sekedar ocehan warung kopi teman-teman. Tapi sudah masuk kategori pembunuhan karakter ya. Nggak cuma dilaporkan ke polisi, Deddy juga diseret ke MKD DPR teman-teman. Aduh, karena dianggap melanggar kode etik gitu ya. DPR itu lembaga negara teman-teman, bukan tempat bebas menyebarkan informasi sesat gitu. Harus ada tanggung jawab moral gitu ya. Percuma gitu. Jadi jangan main-main gitu ya. Di tengah kisruhnya ini, nah Ibu Puan Maharani mencoba menenangkan suasana ya. Suasana biar adem gitu ya. Dia bilang hubungan PDIP dan Jokowi itu baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke. Tapi Pak Jokowi bilang saya akan
Ini gitu ya, kalau kalian lihat ada baru-baru ini cuplikannya kan. Ya, saya akan lawan gitu ya. SG itu singkat, padat, penuh makna gitu ya. Tapi ketika ditanya soal utusan Jokowi yang disebut Deddy Sitorus, Puan malah lempar bola panas teman-teman, dengan menyuruh wartawan bertanya langsung ke Deddy lah. Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa coba logikanya? Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama, bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian, bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif, dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Yang dengan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih Mbak ada urusan Pak Jokowi yang menghadap ke PDIP untuk mencegah? Ya hanya karena ada yang tersebut. Iya, bertanya langsung ke Deddy lah. Nah loh, kan bingung gitu ya. Kalau memang ada utusan gitu, harusnya dia bisa saling iya atau tidak gitu ya. Tapi ini malah dilempar ke Deddy gitu ya. Kan kocak. Artinya PDIP sendiri nggak mau terlalu jauh ikut dalam drama ini teman-teman. Drama-drama Korea ini. Aduh, saya ini pakai kacamata karena lagi sakit mata nih teman-teman ya. Jadi harap maklum nih kalau kalian nggak percaya tuh, ya kan. Jadi saya ini ngomong juga sambil ketawa-ketawa dan sambil meneteskan air mata gitu teman-teman ya. Tapi ya itulah, saya coba terus menyuarakan gitu ya, karena ini menarik menurut saya untuk kita simak bersama-sama teman-teman. Ini kocak banget teman-teman ya menurut saya ya, karena kapan lagi gitu seorang Deddy Sitorus dilaporkan oleh relawan Jokowi gitu. Saya bela-belain ini untuk ringkus teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sebenarnya ya nggak kaget kalau Deddy Sitorus pakai gaya seperti ini teman-teman. Dia hanya melanjutkan pola yang sama dengan Hasto, yang memang hobi bikin drama politik gitu. Ya, rekam jejaknya banyak gitu, dari menuduh KPU dimanipulasi gitu ya, terus menyebarkan hoaks soal kemenangan Ganjar Mahfud di luar negeri gitu ya. Sampai klaim upaya video Jokowi mengintimidasi aparat. Yang ternyata cuma rekaman suara dipotong-potong.
yang diketawain oleh wartawan. Lah, ya kalau sekarang dia dipakai metode yang sama teman-temannya, ya nggak heran gitu ya. Polanya gitu-gitu aja gitu. Jadi itu teman-teman, polanya yang gitu-gitu, gimmicknya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi teman-teman ya, masalahnya publik sekarang udah cerdas gitu. aduh Tuhan, aduh saya sampai ini nih teman-teman menangis gitu tertawanya gitu ya. Oke. Ya, sampai mana tadi ya? Ya, itu teman-teman ya, publik cerdas gitu. Menyimak ini semua. Orang bisa membedakan mana fakta dan mana fitnah murahan gitu. Ya, justru semakin PDIP menyerang Jokowi ya, semakin banyak rakyat yang membela Jokowi ya. Jokowi bukan sekedar presiden kalau menurut saya ya teman-teman, tapi sudah menjadi simbol pemimpin yang dicintai rakyat gitu ya. Jadi fitnah-fitnah seperti ini malah bikin dia makin kuat di mata publik teman-teman. Ya, makin kuat di mata publik ya. Sebaliknya ya, PDIP makin kehilangan arah nih, makin ya nggak tahu lah, burem jadi. Ya, internal partai mulai pecah gitu ya. Contohnya Puan Maharani ya, Puan Maharani dan kelompoknya lebih memilih jalan moderat gitu ya. Sementara Hasto dan Deddy terus bermain api dengan politik kebencian. Aduh. Ini bom waktu bagi PDIP. Kalau nggak segera berbenah gitu ya, mereka bisa jadi partai kelas 2 di 2029. Feeling ya, boleh dong observasi kita ya. Mereka bisa jadi partai kelas 2 ya di 2029, bukan kelas 1 lagi ya. Kelas 2 maksudnya naik tingkat gitu atau gimana ya. Nah, di bulan suci Ramadan ini teman-teman, seharusnya semua pihak lebih menahan diri ya. Salah satunya ya untuk menyebarkan kebencian kayak gini, kader-kader yang membuat kebencian, keonaran. Ayolah menahan diri ya. Kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Ya, ini Deddy Sitorus dan gengnya harusnya belajar satu hal ya, belajar satu hal. Saya kasih tahu ini ya Bang ya, kalau bisa belajar ya, politik itu bukan cuman soal menciptakan musuh, asik ya kan, tapi juga soal membangun kepercayaan publik ya. Kalau terus-terusan pakai strategi fitnah, yang rugi bukan cuma lawan politiknya, tapi mereka sendiri. Aduh. Jokowi sudah membuktikan diri sebagai pemimpin ya, yang bekerja nyata gitu ya. Mau difitnah seperti apapun, rakyat sudah bisa menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang cuman pintar bermain drama gitu ya. Sekarang PDIP harus hati-hati. Retakan di dalam tubuh mereka semakin jelas. Dari luar terlihat solid ya, tapi di dalamnya sudah mulai rapuh teman-teman. Ada dua kekuatan besar ya yang bertolak belakang gitu ya. Puan yang lebih moderat dan Hasto serta Deddy yang masih main narasi konflik.
Puan yang berusaha mendinginkan suasana sebenarnya sedang memberikan tamparan halus bagi kelompok Hasto. Pesannya jelas gitu. Hentikan permainan politik kotor, ya kan? Kalau mereka berpikir menyerang Jokowi bisa meraih simpati publik, maka mereka salah besar. Justru rakyat semakin jengah dengan narasi basi yang terus diulang tanpa bukti, teman-teman. Nah, yang menarik, setiap Jokowi diserang, elektabilitasnya justru naik, sementara PDIP makin terpuruk. Jokowi malah semakin solid dengan Prabowo. Jokowi malah semakin solid dengan relawan-relawannya gitu ya. Koalisi pemerintahan semakin kuat. Sementara PDIP makin terisolasi gitu dalam permainannya sendiri. Kalau Hasto dan Deddy Sitorus masih bersikeras pakai strategi gagal ini, gagal maning ini ya, pakai strategi gagal maning ini terus, maka mereka hanya akan membawa PDIP ke jurang kehancuran, teman-teman. Ya, setuju kalian? Komen nanti di bawah ya. Apakah memang mereka akan membawa PDIP sendiri ke jurang kehancuran? Pemilu 2029 bisa jadi titik kejatuhan terbesar PDIP jika mereka terus-menerus menggunakan cara lama ini. Tergerus terus gitu. Kita lihat ketika SBY, cara mainnya begitu terus, akhirnya tergerus di Demokrat. Nah, yang kita harapkan adalah PDIP ini bisa berubah dan tidak main fitnah, gitu ya. Politik itu soal adaptasi, teman-teman ya, bukan hanya soal mengulang strategi basi gitu ya, yang sudah nggak relevan gitu di zamannya gitu ya. Apalagi zaman digital seperti ini gitu ya, udah nggak relevan gitu, apalagi cuman omon-omon gitu. Nah, saya mau ngasih, karena ini udah hampir 20 menit teman-teman, nanti kalian nggak nonton lagi, tapi saya percaya kalian nonton sampai habis ya. Saya mau berikan kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa strategi politik berbasis fitnah sudah nggak laku ya, sudah nggak laku. Harus diingat nih, publik makin cerdas dan bisa membedakan mana yang fakta, mana yang drama Korea ataupun sinetron murahan gitu ya. Itu teman-teman, harus kita lihat ke sana gitu. Relawan Jokowi nggak tinggal diam dan langsung menempuh jalur hukum. Ini apa ya dibilang, seperti kita menyimpan bensin di rumah kita sendiri, lama-lama anak kita ataupun bagian dari keluarga ngerokok di dalam begitu. Ini meledak tuh gitu, bakar satu rumah gitu teman-teman ya. Jadi hati-hati gitu. Relawan Jokowi nggak tinggal diam dan langsung menempuh jalur hukum ya. Di sisi lain PDIP sedang menghadapi krisis internal yang semakin nyata. Kalau mereka nggak segera berbenah, saya yakin 2029 bisa jadi akhir dari kejayaan mereka. Ya, itulah pandangan saya teman-teman ya, opini saya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya permainan politik biasa, atau justru tanda-tanda PDIP mulai goyah?
tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan komen supaya makin banyak yang tahu tentang fakta di balik drama politik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Tetap jaga NKRI harga mati. Kami anak muda sudah cukup dewasa. Berpolitik itu yang santuy-santuy aja. Jangan lagi ngomong-ngomongin curang. Ujaran kebencian itu udah gak zaman. Ayo kawanku, sudah hilang sedihmu. Kami semua siap hapus air